Jadi yang jelas yang namanya kedisiplinan itu harus kita contohkan kepada anak-anak. Nama saya Ivana Yenutno Aprianti, saya dari kelas 7E. Saya ingin bertanya, kan sekarang ini sering terjadi pemanasan global dan di Batu ini tanahnya sangat subur. Apakah pemanasan global tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah di Kota Batu? Terima kasih. Terima kasih pemirsa, masih dengan talkshow dialog khusus Dharma TV dengan topik manfaat pendidikan cinta lingkungan pada anak. Kita akan bertanya kepada Ibu Dewanti. Ibu Dewanti, kalau di pendidikan ini kan tidak harus melulu di sekolah, di SD, SMP dan seterusnya, tapi kan bisa juga di rumah. Di situ ada orang tua, ada dialog juga, ada perbincangan juga antara orang tua dengan putra putrinya. Itu satu. Kemudian juga Ibu Dewanti di PKK juga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Apakah bisa disisipkan pesan-pesan misalnya cinta lingkungan, kemudian membersihkan rumah, kemudian tanam pohon dan seterusnya, Bu Dewanti? Iya Mas, justru pendidikan di keluarga itu adalah basic dari pendidikan kita memberikan pengenalan cinta lingkungan kepada anak-anak. Apapun guru atau orang lain yang menggembar-gemborkan menyuruh anak kita untuk tidak membuang sampah atau yang lainnya, tetapi kalau di rumah dia melihat orang tuanya, ibu bapaknya membuang sampah sembarangan, itu percuma. Jadi yang jelas yang namanya kedisiplinan itu harus kita contohkan kepada anak-anak. Tetapi yang menjadi masalah di sini, saya melihat kebanyakan di sekitar kita itu belum ada tempat sampah yang memadai di mana-mana. Sehingga saya kalau umpamanya setelah memakai tisu atau buka permen gitu umpamanya ya, mau membuang kulit permennya atau tisunya itu bingung kemana. Ini kok nggak ada sampah gitu. Akhirnya saya masukkan tas, atau kalau ada kantong saya masukkan kantong, karena itulah yang dilakukan biasanya oleh orang-orang yang sudah modern di negara barat sana. Dia tidak akan membuang, rasanya risih. Saya kalau melihat kulit permen di jalan itu rasanya mau ngambil aja, tapi kalau di sini kan aneh begitu, kita mengambil sesuatu di jalan yang rasanya aneh dan kita biarkan. Kebiasaan-kebiasaan itu tidak bisa kita dapatkan kalau tidak dimulai dari contoh-contoh yang kecil di keluarga. Di PKK gitu, apalagi itu harus menjadi tauladan. Jadi ibu PKK bukan hanya berbicara tetapi berbuat gitu Mas. Ya oke. Di PKK ya, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, kemudian pemberdayaan Mas sekarang. Pemberdayaan sekarang ya. Ada revisi ternyata pemirsa, ada pemberdayaan. Kemudian tadi contoh atau tauladan ya, apakah ini sudah bisa dibangun dari yang kecil-kecil ya, dari keluarga, karena tingkat pendidikan keluarga di sebarannya ya, di kota Batu misalnya, di kota Malang atau di Malang Raya itu kan bisa jadi juga berpengaruh. Apakah mereka orang-orang tua misalnya itu sudah siap untuk menjadi contoh ya, yang kecil-kecil di rumah untuk lingkungannya sendiri saja, rumahnya sendiri saja, supaya nanti kalau rumahnya sudah bagus, nanti seluruh Malang Raya kan juga bagus juga itu. Harusnya begitu. Dan kami dari tim penggerak PKK Kota Batu beberapa waktu yang lalu ini dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang dipimpin oleh Bu Isun Joyo itu ketuanya, itu melakukan penilaian desa yang bersih begitu. Itu antara lain untuk memotivasi agar seluruh masyarakat itu sampai ke elemen bawah itu mau melakukan tindakan bersih lingkungan. Jadi kami kalau dulu ada penilaian contoh rumah yang bersih, kami sekarang tidak mau begitu, karena sudah contoh itu berarti sudah dipersiapkan.
Tetapi yang kami inginkan adalah apakah lingkungan itu secara keseluruhan bersih semua, sehingga kamu secara acak melakukan tinjauan siapa saja rumah yang mau kami kunjungi untuk dilihat apakah layak untuk dibilang bersih. Sehingga biasanya orang sekarang ya dok, masyarakat kita ini masih harus ada penggeraknya, motivasi atau penilaian atau apapun namanya baru melakukan aksi, belum kesadaran, tapi tidak apa-apa, itu awalnya. Sehingga kami tim penggerak PKK ini setiap tahun tanpa lelah pasti melakukan penilaian yang seharusnya tidak perlu, tetapi ini hanya merupakan alat agar supaya mereka mau menjaga lingkungannya agar bersih. Karena kalau jelek akhirnya kan malu. Jadi biasanya kita nanti ini akan menilai yang bagus dapat juara 1, 2, 3 begitu. Nanti akan saya usulkan yang paling kotor, yang paling jelek juga dapat juara 1, 2, 3 biar malu begitu. Iya, nah Mas ya, sehingga memang masyarakat kita harus dirangsang atau dimotivasi seperti itu baru bisa melakukan hal-hal yang baik begitu. Saya juga tidak tahu kenapa, mungkin karena kita negara berkembang, tapi ini jangan diteruskan oleh adik-adik. Saya rasa adik-adik di sini sudah mendapat pendidikan yang baik. Jadi besok kalau punya rumah sendiri, rumahnya harus bersih, rumahnya harus hijau, ya, sehingga adik-adik betah tinggal di rumahnya. Ya, Dek ya? Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan. Ya, meriah sekali ya. Sebelum saya ke Dokter Prita, bisa jadi dari audien, dari yang duduk-duduk siswa-siswa ada yang mau bertanya, atau ini finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup ini ada yang mau bertanya seputar topik pendidikan cinta lingkungan pada anak. Mungkin ada yang mau tanya, apakah adik-adik ini, anak-anak ini, siswa-siswi ini sudah mendapatkan pendidikan itu baik di rumah misalnya, di sekolah. Ada yang mau bertanya, silahkan bisa ke depan. Ada yang mau bertanya dari sebelah kiri, atau mungkin masih berpikir ya, kira-kira mau bertanya apa sama Ibu Dewanti sama Dokter Prita? Ada satu pertanyaan dari, ya silahkan, nama dan Nama saya Ivana Yenutro Aprianti, saya dari kelas 7E. Saya ingin bertanya, kan sekarang ini sering terjadi pemanasan global dan di Batu ini tanahnya sangat subur. Apakah pemanasan global tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah di Kota Batu? Terima kasih. Tepuk tangan untuk penanya ya. Mohon maaf, namanya siapa tadi adik? Ivana. Ivana ya? Iya. Oke, terima kasih Ivana. Bisa ditanggapi oleh Ibu Dewanti, apakah pemanasan global itu berpengaruh terhadap kesuburan tanah yang Kota Batu itu kan kota agropolitan Bu ini? Jangan-jangan nanti jadi gersang gitu. Ya, Masya Allah saya kaget ini. Anak kelas 7 ya? Kelas 7, kalau dulu kelas 1 SMP sudah tanya tentang global warming ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab yang puas ya Mbak ya, Mbak Ivana. Dampak dari global warming itu jelas merubah kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya di Batu, tapi tentu saja termasuk di Batu. Tentang kesuburan tanah ya, pasti akan berpengaruh. Karena nanti kita kekurangan air Mas. Sementara di air itu ada mineral-mineral tertentu yang menyuburkan tanah. Oleh sebab itu pasti itu berpengaruh. Oleh sebab itu bagaimana kita mencegah agar hal-hal tersebut tidak lebih parah lagi, dengan cara saya sangat appreciate sama Dokter Prita yang dokter ahli kandungan tetapi sangat concern terhadap lingkungan. Saya tidak tahu pemikirannya kenapa ini ya. Beliau tidak kurang sibuknya gitu sebagai dokter tetapi juga memperhatikan masalah lingkungan. Untuk itu tepuk tangan untuk Dokter Prita. Dan saya mengharapkan anak-anak semua nanti kalau besok sudah jadi dokter, jadi apapun yang tinggi-tinggi, tetap seperti Dokter Prita memperhatikan lingkungan.
Nah, kembali lagi ke global warming. Itu sekali lagi yang bisa untuk mencegah agar tidak sampai lebih parah lagi adalah kita semua. Bukan saya, bukan hanya Dokter Prita, Bu Isunjoyo dan masnya, tidak. Apa artinya saya 1 orang, 2 orang yang di sini 5 orang, kalau berjuta-juta orang yang lainnya tidak melakukan atau merusak lingkungan? Itu sama saja kita kerja sia-sia. Tapi semua makhluk yang di muka dunia, bumi ini, terutama manusia harus sadar bahwa lingkungan kita ini harus dijaga dengan baik, ya Mbak ya. Oke, gitu jawabannya. Adik Ivana, ada penanya lagi di belakang, silahkan berdiri. Nama dan kelas berapa? Pertanyaannya. Nama Desi, kelas 7E. Saya akan tanya, peran Ibu PKK dalam hal ini apa? Tempat pembuangan terakhir sampah batu di mana? Tempat pembuangan akhir sampah ya? Iya. Soalnya sekarang di jalan masih banyak sampah dan saya bertanya yang pertama tadi. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya Adik Desi. Bisa ditanggapi oleh Ibu Dewanti. Tempat pembuangan akhir sampah ya. Ini kalau tidak ada tempat pembuangan akhir di mana? Iya, aduh, teknis banget ya. Dek, siapa ini tadi? Mbak Desi. Iya, kritis-kritis sekali ya anak-anak kelas 7 ini, luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi saya mendoakan betul bahwa anak-anak di sini menjadi orang yang nantinya bisa menjadi orang yang membuat kebijakan. Begini Mbak Desi, tempat pembuangan akhir sampah di Batu ini sekarang di Ngagle, tetapi terus terang tempat tersebut tidak ideal bagi tempat pembuangan sampah karena di situ dekat dengan daerah wisata. Adik-adik tahu sendiri yang namanya tempat pembuangan sampah itu situasi kondisinya seperti apa. Sampah kalau sudah beberapa hari gimana rupanya? Ya, busuk dan pasti baunya wangi ya, Dek ya. Nah, pemerintah Kota Batu sekarang ini sedang mencari lokasi yang kira-kira cukup ideal, walaupun tidak mudah. Karena apa? Orang di sekitar tempat pembuangan sampah akhir itu pasti tidak akan setuju, tidak akan mau ditempati, umpamanya kampungnya, oh di sini yang paling cocok untuk TPA gitu ya, singkatan dari tempat pembuangan akhir sampah itu. Siapa yang mau? Dari tempat adik-adik ini saya tanya, kalau di kampungnya di sebelah, umpamanya kampungnya memang sudah nyepit gitu ya, dan memang ada lahan yang bisa untuk dijadikan pembuangan TPA akhir. Siapa yang mau kampungnya adik-adik dibuat TPA? Nggak ada yang mau, soalnya biar adik-adik ke sekolah biar sudah mandi, sabunan wangi, bedaan wangi, kesini katanya gurunya masih, kamu belum mandi ya? Kenapa? Kok baumu bau sampah gitu, padahal karena ngelewati TPA tadi. Oleh sebab itu seluruh kota di Indonesia ini sangat-sangat, terutama di kota-kota yang kota seperti Malang gitu ya, itu sangat kesulitan untuk mencari lokasi TPA. Tapi bagaimanapun sebagai masyarakat kita tidak boleh egois. Kalau memang tempatnya itu tidak produktif dan bisa dijadikan TPA, kita harus rela, karena kalau enggak, lah sampah kita mau kemana gitu. Dan selanjutnya Dek, saya nanti akan ngomong ke DKP, saya bilang di mana Dek yang banyak sampah di Kota Batu ini. Nanti saya bilang Bu Wiwi bahwa waduh katanya anak SMP Negeri 1 masih banyak sampah keleleran di jalan kok nggak dibuang begitu ya. Nanti saya sampaikan, Bu Is tolong sampaikan ke Bu Wiwi, itu masih banyak sampah yang di Batu, ngisin-ngisini, karena Batu ini adalah kota pariwisata yang seharusnya harus indah dan bersih ya Dik ya. Tolong kalau bisa sampaikan ke ibu guru atau adik, langsung bisa ke saya, Bu, sampah di sini nanti saya kasih HP saya ya untuk SMS, biar nanti saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kebersihan sampah ini.
Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Dewanti. Sebelum kita tutup segmen 2, sedikit saya bertanya kepada Dokter Brita. Kalau tadi disinggung, apa yang menggugah Dokter Brita kok komit tertarik terhadap topik-topik lingkungan? Mungkin apa istilahnya, ada acara Pangeran Putri Lingkungan dan seterusnya, itu apakah bagian ada kaitannya dengan kesehatan juga itu, Dokter Brita? Sebenarnya kalau acara Pangeran Putri Lingkungan itu hanya acara kecil yang kita harapkan ya Bu ya, itu menjadi langkah yang besar untuk adik-adik, seusia adik-adik, sehingga nanti bisa ngajak teman-temannya. Lah kalau nyatanya kelas 7 sudah mengerti tentang global warming, sudah mengerti tentang pengelolaan sampah. Sebenarnya masalah lingkungan kan apa aja? Global warming, sampah, terus apa lagi? Ya? Tanaman, ya. Tanaman, kemudian apa lagi? Air, Ya. Kemudian polusi, ya, polusi yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah. Itu nanti pengajunya ke mana? Kalau polusi juga ke kesehatan sama ya, jadi banyaknya penyakit yang berawal dari polusi. Kemudian jadi 3 ya tadi, pencemaran, kemudian global warming, kemudian pengelolaan sampah, kemudian tanaman, hewan, itu termasuk golongannya keanekaragaman hayati. Kalau adik-adik baca di buku sains atau buku sejarah, maka Indonesia ini adalah kerajaan keanekaragaman hayati. Paling besar jumlah floranya, paling besar jumlah faunanya, paling besar variasi kupu-kupunya, paling besar variasi ikan, paling besar variasi terumbu karang. Ya, coba buka internet nanti pasti tahu semua dan pasti akan terharu jika melihat perkembangan dari keanekaragaman hayati Indonesia dari tahun ke tahun yang justru bukan perkembangan tetapi menurun. Nah itu tadi 4, keanekaragaman hayati, sampah, apalagi tadi? Apalagi? Global warming, kemudian polusi. Polusi ini coba nanti kalau ikut workshop Bu, nanti anak-anak ada workshop, itu adik-adik lihat tentang ozon, itu juga sedih juga ya, bertambah panas. Nanti ada namanya ozon, itu juga kasihan ya. Cuman itu aja sebenarnya Mas. Ya, terima kasih Dokter Brita. Jadi sangat berkaitan antara lingkungan dengan kesehatan pemirsa dan para audiens juga. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di channel Inspirasi Dharma TV.